Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah basic ya. Semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi akan mendapatkan pengantar akuntansi. Mungkin bagi sebagian saudara yang melihat atau mendengar kata akuntansi, itu akan berasumsi bahwa itu sesuatu yang rumit ya, serumit matematika. Selain itu, mungkin juga Anda membayangkan sesuatu yang mengumpulkan bukti-bukti, kemudian dicatat, dan ada proses selanjutnya sehingga jadi laporan keuangan, dan buktinya itu adalah harus lengkap sehingga terkesan tebal gitu ya. Ya, itu persepsi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana akuntansi itu. Sebenarnya akuntansi itu sesuatu yang mudah karena sesuatu yang logis. Nah, pada pertemuan dalam satu semester ya, dan lebih khususnya ini adalah materi untuk membekali Anda dalam satu semester, yaitu nanti akan berbicara terkait dengan akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Semua tentu intinya adalah membuat sebuah laporan keuangan. Namun demikian, sebelum saudara mampu dan dipandang bisa untuk masuk membuat laporan keuangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, sekarang yang harus diketahui pertama adalah terkait dengan konsep dasar akuntansi. Sehingga dengan dasar ini, saudara nanti tidak akan tersesat. Karena selanjutnya setelah membahas ini, saudara akan membahas teknis, bukan lagi pada ranah teoritis-teoritis saja. Nanti Anda akan mempraktikkan pada buku secara manual. Nah, saat ini yang akan kita bahas pertama adalah berkaitan dengan pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, sebutan akuntan, bentuk perusahaan, jenis usaha, kemudian asumsi dasar akuntansi, dan sistem pencatatan ganda. Tentunya dari 1 sampai 8 ini, beberapa ada yang sudah Anda dapatkan ketika masih di sekolah menengah ya, sekolah menengah atas mungkin ya. Sehingga nanti bisa lebih mudah saudara untuk memahami konsep dasar akuntansi ini. Oke, apa sih akuntansi ya? Jadi kalau Anda mencari tentang pengertian akuntansi akan muncul macam-macam hal ya. Namun kali ini akan kita batasi dulu untuk pengantar. Kita melihat akuntansi dari sudut pandang sebuah sistem informasi. Karena ini akan lebih mudah bagi kita untuk meraba ya, tidak suatu bentuk yang abstrak. Bagaimana kalau kita melihat sebagai sebuah sistem informasi, maka kita akan bisa mengartikan bahwa yang namanya akun informasi, ya sistem informasi, sebuah sistem itu akan melibatkan input, proses, dan output. Jadi sistem itu kan sebuah komponen, beberapa komponen, kumpulan komponen yang saling berinteraksi, saling terhubung, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sehingga komponen-komponen minimal yang hadir itu jelas adalah berkaitan dengan input, proses, dan output. Kalau kemudian kita kaitkan dengan akuntansi, maka akuntansi itu adalah sebuah proses yang sebelumnya ada input dan setelahnya menghasilkan output. Nah, apa input dari akuntansi? Maka kita bisa mengatakan karena secara umum berarti dokumen dasar. Kemudian prosesnya bagaimana? Bisa secara manual, bisa terkomputerisasi. Outputnya apa? Inputnya adalah informasi keuangan. Nah, jadi kalau kemudian kita katakan input dokumen dasar, contohnya apa? Anda bisa menjawab bahwa contohnya adalah akuntansi keuangan mempunyai input berupa transaksi keuangan yang dibuktikan dengan nota, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian prosesnya manual dan komputerisasi. Iya, akuntansi masih bisa dilakukan secara manual, misalkan bagi usaha yang mungkin skalanya kecil, kemudian bagi perusahaan yang skalanya sudah besar, biasanya menggunakan komputerisasi berupa software-software akuntansi tertentu. Kemudian output akuntansi adalah sebuah informasi keuangan. Ini yang kemudian jangan sampai saudara salah ya.
Kalau ditanya apa output akuntansi, maka jawabannya adalah informasi keuangan. Baik, selanjutnya adalah secara garis besar ya, di akuntansi itu dibagi menjadi 2 bidang utama ya, secara garis besar ya, walaupun ada bidang-bidang akuntansi yang lain, tetapi secara garis besar untuk memudahkan pemahaman kita, maka terbagi menjadi 2, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau tadi kita melihat akuntansi sebagai sebuah sistem informasi, maka outputnya adalah informasi keuangan. Dan informasi keuangan seperti yang Anda lihat, ini adalah terdiri dari laporan keuangan dan informasi keuangan lain. Laporan keuangan di sini dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Sedangkan informasi keuangan lain dihasilkan oleh bidang akuntansi manajemen. Nah, apa yang kemudian kalau Anda ditanya, apa akuntansi keuangan hasilnya? Jawabannya adalah laporan keuangan. Apa akuntansi hasilnya? Informasi keuangan. Apa hasil dari akuntansi manajemen? Maka jawabannya adalah informasi keuangan lain. Berkaitan dengan laporan keuangan, maka nanti silahkan Anda cari ya di PSAK nomor 1. Ya, PSAK itu merupakan pernyataan standar akuntansi keuangan. Nanti lihat di PSAK 1 terdiri dari apa saja laporan keuangan. Kemudian carilah nanti apa saja yang menjadi informasi keuangan lain. Sehingga konsepnya di sini, akuntansi adalah kalau dipandang sebagai sistem informasi, maka terdiri dari input, proses, dan output. Kemudian input berarti berupa dokumen dasar, kemudian prosesnya adalah secara manual atau terkomputerisasi, outputnya adalah informasi keuangan. Kalau ditanya dokumen dasar contohnya apa, berikan contoh saja. Contohnya adalah bukti-bukti atas transaksi keuangan, misal nota, faktur, dan lain sebagainya. Kemudian informasi keuangan sebagai output dari akuntansi terdiri dari laporan keuangan dan informasi keuangan lain. Laporan keuangan apa saja terdirinya, atau terdiri dari apa saja, silahkan cari di PSAK nomor 1. Kemudian tuliskan nanti ya di catatan Anda. Kemudian cari juga contoh dari informasi keuangan lain sebagai output dari akuntansi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan, outputnya adalah laporan keuangan. Sampai di sini dulu. Kemudian silakan Anda berdiskusi dengan forum di Elena ya. Diskusikan apa yang konsep telah kita pelajari di awal ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.